Halo Tribuners, Low battery. setelah Please Ridwan Kamil charge. yang membuat laporan pidana atau membuat laporan kepolisian untuk melaporkan Lisa Mariana ke polisi terkait kasus dugaan pencemaran nama baik, kini giliran Lisa Mariana. Lisa Mariana yang seorang selebgram mengaku memiliki anak dari Ridwan Kamil atau RK, rupanya membuat gugatan ke Pengadilan Negeri Bandung untuk meminta kepastian tentang status anak yang ia lahirkan, di mana ia mengklaim anak tersebut adalah anak dari Ridwan Kamil. Melalui kuasa hukumnya Markus Nababan, Lisa Mariana mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Bandung atas dasar tentang perbuatan melakukan hukum di mana RK diduga melakukan perbuatan melawan hukum. Dan dalam gugatan itu permintaannya dari Lisa adalah Low Lisa battery. menginginkan Please anaknya charge. memiliki status di mana siapa ayahnya dan juga siapa ibunya. Dan juga dalam gugatan tersebut Lisa Mariana juga meminta kerugian material dan imaterial. Namun tim kuasa hukum dari Lisa Mariana belum membocorkan berapa besaran biaya yang ia minta dalam permintaan kerugian material dan imaterial. Berikut hasil wawancaranya dengan tim kuasa hukum dari Lisa Mariana, Markus Nababan dan John Nababan. Handphone mati semua dulu ya, biar nggak berisik. Slide tuh nyala belum? Slide tuh nyala belum? Slide. Nggak apa-apa tuh dulu aja. Slide. Hah? Oke. Apa aja dulu? Sedang kerja ya. Udah slide-nya. Coba lagi kita bikin slide. Cik pada tuh. Mohon bersabar ya. Tunggu slide dulu. Slide-nya gimana? Oke, agak digedein mulai. Oke. Siapa yang pegang itu? Aris, tolong ya. Bisa nelfon semua, tolong. Udah clear? Oke. Kita bisa mulai ya? Yo bang. Ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk rekan-rekan media yang telah hadir. Yang bagaimana pada hari ini kami selaku tim kuasa hukum Lisa Mariana ingin memberikan satu update ataupun tindak lanjut dari permasalahan yang sedang tim kami alami. Dan mungkin kita bisa lihat di slide. Oke, dilanjut. Oke, Lisa Mariana memberikan kuasa kepada perdata kepada tim kuasa hukum law firm Markus Nababan. Itu merupakan afiliasi kantor dari Bapak John. Jadi kami agar bisa untuk secara fokus dari kantor Pak John itu menangani sebagai pidananya, dan untuk di kasus perdata itu ditangani langsung oleh Markus Nababan law firm. Jadi clear di awal. Kenapa jadi tetap tidak menjadi pertanyaan Lisa ini apakah dua hukum atau seperti apa, tidak, itu afiliasi kantor kami. Dan terlihat sendiri ini untuk tim kuasa hukum telah mendaftarkan gugatan perdata itu pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2025 melalui e-court pengadilan, yang dimana nomor perkara tersebut sudah terverifikasi dan mendapatkan nomor perkara di nomor 184. Oke, di nomor 184 garing pokoknya 2025, yaitu dasar gugatan kita adalah perbuatan melawan hukum.
Ya, dasar kami untuk melakukan perbuatan melawan hukum itu adalah sesuai dengan prosedural undang-undang, terutama tetap yang kami terangkan bahwa kedudukan kami ini selaku kuasa hukum sekarang itu adalah bukan lagi tentang bagaimana peristiwa si ayah ataupun si ibunya. Jadi yang kami perjuangkan ini adalah adanya hak anak yang sudah lahir di negara ini, di mana hak si anak ini pun telah dijamin dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 garis PUU strip 8 garis 2010 yang mana di pertimbangan hukumnya akan saya bacakan. Baik ya, di poin 315 saya bacakan, menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka dalil para pemohon sepanjang menyangkut pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tidak beralasan menurut hukum. Adapun pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat, yaitu apa? Inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Jadi sudah clear, dasar hukum gugatan kami adalah perbuatan melawan hukum, yang dimanapun perbuatan melawan hukum itu tersebut sudah ada jurisprudensi di Indonesia yang di-cover oleh putusan Mahkamah Konstitusi ini, yang rekan-rekan insan media juga bisa lihat untuk di slide. Oke, kita lanjut. Nah, untuk informasi kepada rekan-rekan media bahwa sidang pertama dijadwalkan itu pada tanggal 19 Mei 2025 jam 9 pagi di Pengadilan Negeri Bandung. Jadi saya harap juga di sini untuk rekan-rekan media bisa dapat hadir secara transparansi, melihat upaya hukum yang kita lakukan ini adalah sesuai prosedur. Seperti kita ketahui dari pihak dari Bapak RK pun sendiri sudah melakukan upaya hukum pidana. Yang manapun petitum daripada gugatan kami itu adalah sama dengan tujuan yang akan dilakukan oleh Bapak RK. Yaitu petitumnya kita bisa lihat. Petitum, oke. Coba agak di bold biar kamu. Oke. Intinya adalah ini. Kami meminta untuk mengabulkan gugatan seluruhnya, yang pada prinsipnya di poin 3 adalah kami ingin tergugat dan penggugat itu melakukan tes DNA atau untuk mengetahui identitas orang tua terhadap seorang anak yang dimana diatur dalam undang-undang tadi putusan MK 46 ini. Nah, jadi sangat beralasan hukum bahwa bahwasannya jika misalkan putusan MK ini merupakan karena tidak adil, anak itu perlu mendapatkan identitas. Bagaimana kita bisa menjamin negara ini anak itu bisa sejahtera? Ini kan tugas kita bersama selaku pelaksana hukum. Anak itu berhak mendapatkan namanya kebutuhan pangan, ya, berhak mendapatkan sekunder maupun kebutuhan yang pokok untuk dirinya agar dia sejahtera. Jadi sekali lagi kami tekankan, kami selaku kuasa hukum terhadap Lisa Mariana mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bandung adalah untuk memperjuangkan hak seorang anak yang diatur di putusan MK, dan kami tidak memperdulikan bagaimana proses tindakan si laki-laki maupun si perempuan. Jadi untuk dari itu clear, saya juga banyak juga melihat perkembangan sekarang. Ya, saya harapkan juga untuk Bapak RK maupun melakukan ataupun dengan kuasanya bisa hadir. Kita kawal betul-betul ini secara transparan. Kita tidak lagi bicara gosip murahan. Kita buktikan sama-sama di meja persidangan ataupun di jalur hukum yang sudah disediakan oleh undang-undang. Jadi lanjut. Coba lanjut. Ini oke, jadwal sidang
dasar itunya perihal gugatan sudah. Nah, jadi sementara untuk dari proses yang sudah kita lakukan saat ini adalah kita sudah mendapatkan nomor perkara di Pengadilan Negeri Bandung. Sidang pertama akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei ya. 19 Mei 2025 di jam 9 pagi dan juga ini sudah jelas bisa juga diakses di e-court pengadilan itu jadwal-jadwalnya. Tentu kami juga dengan tim akan selalu kooperatif, apapun prinsip hukum daripada agenda persidangan akan kami hadapi, dan juga dari Bapak RK maupun kuasa yang terhadap binanya pun kita juga akan hadapi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, itu adalah Bapak John Nababan. Oke. Jadi kita buka sesi pertanyaan aja langsung ya, maksudnya biar enjoy. Silakan. Bang, pihak dari RK sendiri udah siap buat melakukan tes DNA jika itu dibutuhkan. Nah, kalau dari abang sendiri mendengar hal tersebut gimana mungkin tanggapannya, Bang? Baik, terima kasih. Jadi gini, pihak Bapak RK itu kan dari awal berstatement adalah dibilang kami ini mau melakukan tes DNA, tapi harus ada perintah DPI Polri, penetapan pengadilan, atau kesepakatan bersama para pihak, gitu loh. Jadi kalau ditanya, kami secara formal kan kami sudah terangkan berulang-ulang. Kami sudah kirim formal surat kepada pihak Bapak RK melalui kuasanya. Kami mengajak mereka duduk bersama. Namun hasilnya itu tidak ditanggapi. Maksudnya mereka memiliki pendapat lain, melakukan tindakan hukum melalui pelaporan polisi. Itu hak mereka secara hukum. Namun yang perlu digarisbawahi adalah kami pun selaku kuasa hukum juga memiliki upaya hukum yang untuk memperjuangkan hak daripada klien kami, yaitu apa? Yang sudah kita daftarkan di Pengadilan Negeri Bandung. Jadi prinsipnya adalah apapun laporan yang dilakukan oleh Bapak RK di Barreskrim, kita hormati. Kita akan secara gentleman, apapun prosesnya kita hadapi. Namun saya juga meminta untuk Bapak Muslim selaku kuasa hukum maupun Bapak RK, ya tolong bermartabat juga untuk hadir di gugatan perdata yang kami ajukan di Pengadilan Bandung, agar kita sama-sama transparan bahwa upaya hukum ini memang sudah disiapkan jalurnya dan kami siap membuktikan seluruh fakta yang kami miliki. Silakan pertanyaan selanjutnya. Bang, mungkin alasan mengajukannya di PN Bandung mungkin karena apa sih, Bang? Oke, terima kasih. Sebenarnya ini pertanyaan dasar hukum tapi nggak apa-apa. Jadi gini, secara hukum itu undang-undang mengatur di dalam HIR, kalau kita mau menggugat satu orang itu harus didomisili si tergugat, yaitu Bapak Ridwan Kamil. Bapak Ridwan Kamil kan kebetulan berdomisili kita ketahui adalah di Bandung. Jadi sangat beralasan dan berdasar hukum, tim hukum dari kami melakukan gugatan itu di Pengadilan Negeri di Negeri Bandung gitu loh. Oke? Bang, ini kan gugatan perdata ke